Halo semuanya, balik lagi sama gue Ali di Metro Explore di konten Public Horror Story. Di Public Horror Story kali ini gue bakal bacain cerita hantu penunggu villa. Mari kita mulai. Jessica, sahabatku, mengajak untuk menginap 3 malam di villa keluarganya di daerah Batu, Jawa Timur. Sebenarnya aku enggan, karena hal itu mengingatkan aku kenangan masa kecil yang masih membuatku trauma hingga sekarang. Saat itu usiaku baru 8 tahun, ketika keluarga ibuku mengajak kami berlibur di villa yang baru saja dibangun. Villa tersebut memiliki 4 bangunan lantai. Dari luar semua tampak normal dan sama sekali tidak menunjukkan kesan seram. Aku yang saat itu masih kecil dan bosan karena harus melihat orang tua sedang sibuk bercerita, memutuskan untuk turun ke bawah. Bawah merupakan ruangan basement yang disulap menjadi kamar, lengkap dengan kamar mandi yang seluruhnya bertembok kaca. Pada saat siang hari, semua tampak begitu indah. Belum lagi pada zaman itu bangunan yang dipenuhi kaca masih jarang. Namun, jangan harap kamu akan merasa nyaman ketika malam tiba. Keganjilan pertama yang kutemui adalah menemukan jejak kaki anak kecil di lantai. Tidak seperti di film horor, jejak kakinya kotor penuh lumpur. Jejak tersebut hanya seperti jejak orang yang kakinya berkeringat. Anehnya, di villa saat itu anak kecilnya hanya ada 2, yaitu aku dan keponakanku yang masih berusia 8 bulan, sehingga jejak kaki tersebut bukan milik kami. Deg, seketika tiba-tiba seluruh tubuhku berdesir, seperti ada angin yang baru saja melewati tengkuk leherku. Aku yang merasa takut berlari ke atas untuk mencari orang. "Non, kenapa?" tanya bibi penjaga villa. "Anu bi," kataku terpotong bingung menjelaskan bagaimana. "Lihat anak kecil." "Enggak bi, anu itu." "Ella, mau makan gak?" potong mamahku memanggilku di ruang makan. "Iya mah, sebentar. Itu Non dipanggil mamanya, bibi pamit dulu ya." Kejadian kemarin seperti angin lalu untukku yang masih kecil. Namun bagi mereka tidak. Hari ini mama dan saudaranya pergi ke pasar untuk berbelanja bahan makanan. Sepupuku yang lain pergi berenang, sehingga di rumah hanya ada aku, bibi penjaga villa, keponakanku yang berusia 8 bulan, dan babysitternya. Bibi penjaga villa sepertinya sedang berada di kamarnya, sedangkan keponakanku dan babysitternya berada di lantai 1. Aku pun sendirian di lantai 2, ditemani dengan acara TV hari Minggu. Usai bosan menonton, aku memutuskan mematikan TV dan membaca buku komik yang kubawa dari rumah. Duh, jantungku seolah berhenti berdetak ketika melihat pantulan dari layar TV yang mati. Ada seorang anak kecil berdiri di bawah tangga. Perawakannya seperti manusia pada umumnya, hanya anehnya dia tidak memakai pakaian. Aku memberanikan diri melihat ke belakang, namun anak tersebut sudah tidak ada. Aku kembali melihat ke arah TV, dan dia masih tetap berdiri di tempat yang sama. Bagaimana ini? Untuk pergi ke tempat babysitter dan keponakanku, aku harus melewati tangga. Tapi kakiku sama sekali tidak bisa melangkah karena terlalu takut. Aku memutuskan untuk menyalakan TV agar tidak melihat pantulan anak tersebut. Namun entah berapa kali menyalakan tombol on, TV tidak mau menyala dan anak tersebut masih terlihat di layar. "Ella, kamu di mana?" "Ma," jawabku pelan karena takut dia mengetahui keberadaanku. "Ella," aku menutup mata. "Mama, sini." "Kenapa?" tanya mamaku berlari ke arahku. Tadi ada apa?" tanya mama memotongku. Aku terdiam, bayangan anak tersebut hilang dari layar TV, seolah hanya ingin menunjukkan dirinya padaku seorang. "Gak apa-apa mah." Malamnya aku sudah lupa dengan kejadian tadi, mungkin karena terlalu asik menikmati acara barbecue party. Namun ketenangan ini tidak berlangsung lama. Kami yang mengadakan acara di rooftop tiba-tiba dikagetkan dengan teriakan sepupuku yang saat itu asik teleponan dengan pacarnya.
"Keira, kenapa?" tanya Tante Rini turun menghampiri anaknya. Keira terdiam, kemudian sambil menangis mulai menceritakan kejadian yang dialami. Saat itu dia memang sengaja pergi ke lantai paling bawah agar bisa teleponan tanpa mendengar kebisingan. Maklum, tidak hanya mengadakan barbecue party, kami juga bermain kembang api. Semua biasa-biasa saja sampai sesaat dia mendengar suara langkah kaki mendekat. "Bentar ya Don, ada yang datang." "Siapa?" tanya Doni penasaran. "Aneh, kenapa? Nggak ada orang. Kamu salah dengar mungkin." Saat itu Keira masih tidak berpikir aneh-aneh dan mengira bahwa mungkin dia salah mendengar. Namun tidak lama berselang, itu kejadian aneh kembali terjadi. "Ada siapa Ki di sana?" "Nggak ada siapa-siapa, kenapa?" tanya Keira bingung karena sama sekali tidak ada yang turun ke bawah. "Anu," jawab Doni. "Anu kenapa Don? Kamu yakin? Soalnya aku dengar ada seorang ngobrol." Keira terdiam, saat ini dia hanya seorang diri. Bahkan suara kami di atas tidak terdengar olehnya. Bagaimana Doni yang saat itu sedang teleponan dengannya mendengar suara tak tak tak, suara kaca diketuk, membuat Keira tanpa sadar melihat sumber bunyi tersebut. Namun betapa terkejutnya dia ketika melihat sesosok wanita dengan wajah berdarah-darah sedang menatapnya. "Keira takut mah, Keira mau pulang, besok kita pulang ya nak." "Sekarang mah," rengeknya masih menangis ketakutan. "Papa kamu sudah tidur, tadi kebanyakan minum sama Om Hans." "Kita tidur ramai-ramai di ruang tamu saja ya," bujuk Tante Rini. Setelah kejadian yang dialami Keira, aku memutuskan untuk menceritakan ke Mama apa yang kualami selama di sini. Namun tidak disangka ternyata tidak hanya aku, Keira, tetapi Mamah dan Tante Rini juga mengalami beberapa kejadian ganjil. Sebenarnya kejadian ganjil yang dialami Mamah dan Tante Rini tidak berupa penampakan. Hanya hal-hal kecil seperti keran air yang tiba-tiba menyala, serta tertawa anak kecil dan langkah kaki. Namun tetap saja hal tersebut tidak membuat nyaman. Papa menghubungi pemilik villa untuk melakukan pembersihan. Sayangnya pemilik villa sudah lepas tangan dengan kejadian yang dialami oleh para penyewa. Sebab mereka sudah berulang kali mendatangkan orang pintar, namun para penunggu tetap tidak ingin pergi karena mereka sudah lebih dulu di sana. Cerita yang tadi baru gue bacakan itu berasal dari website Kumparan dengan nama user Pondok Misteri.